Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Belajar Hukum kali ini mau sharing tentang hukum ketenagakerjaan, salah satunya yaitu PHK karena alasan mendesak. Nah, tema kali ini yaitu PHK karena alasan mendesak ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau kita lihat dari perspektif sejarah atau perspektif asal mula terjadinya suatu mekanisme PHK dengan alasan mendesak. Nah, seperti apa? Kita lihat ya. Nah, pertama tentu kita lihat acuan dasar hukumnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 sebagaimana diubah Undang-Undang 11 tahun 2020 dan PP 35 tahun 2021. Nah, sebelum masuk ke materi tentang alasan mendesak, nah kita mau lihat dulu sejarah tentang PHK alasan mendesak. Nah, supaya apa? Nah, kenapa kita sampaikan sejarah PHK alasan mendesak? Karena supaya kita bisa memahami sebenarnya kejadiannya atau landasan atau latar belakangnya munculnya PHK dengan alasan mendesak itu seperti apa. Nah, yang pertama diawali di pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu adalah PHK karena kesalahan berat. Nah, PHK karena kesalahan berat ini awalnya berlaku ya di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, namun oleh beberapa pihak pada waktu itu kalau nggak salah sekitar tahun 2004 atau 2005 saya lupa. Sorry, 2003 kalau nggak salah 2003 setelah mungkin undang-undang ini muncul itu digugat judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi sebelum saya masuk ke isi putusan MK tentang gugatan ini, jadi saya mau coba terangkan dulu PHK karena alasan berat itu jadi gini, ketika ternyata tertangkap tangan terbukti seorang pekerja melakukan contohnya katakanlah pemukulan atau perampokan atau pencurian aset perusahaan seperti itu. Nah, maka pihak pemberi kerja atau pengusaha bisa melakukan PHK dengan kategori alasan berat tersebut. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya tindak pidana itu masuk ke dalam kesalahan berat. Didefinisikan masuk dalam kesalahan berat sehingga dapat dilakukan segera PHK. Nah, kemudian pasal tersebut, pasal 158 tersebut digugatlah ke MK dengan alasan kalau kesalahan yang dilakukan atau PHK yang dilakukan karena tindak pidana, maka harus dibuktikan dulu tindak pidananya itu di depan pengadilan. Artinya yang bisa menetapkan seseorang melakukan tindak pidana itu adalah pengadilan. Jadi tidak bisa alasan melakukan tindak pidana masuk alasan kategori kesalahan berat itu langsung di PHK secara sepihak. Nah, maka dari itu muncul putusan MK nomor 012 garing PUU strip 1 Romawi strip 2003. Ya, dia salah satunya ya, salah satu isinya adalah menyatakan bahwa pasal 158 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kemudian pada tahun 2005 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerbitkan SE Menaker nomor SE strip 13 garing men garing SJ strip HK garing 1 2005 sebagai tindak lanjut putusan MK nomor 012 tadi. Nah, isinya apa? Nah, isinya adalah seperti ini. Ini saya ambil secara singkat saja yaitu penyelesaian kasus PHK karena pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat dalam kurung X pasal 158 ayat 1, maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang memiliki atau mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya. Yang kedua, apabila pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib dan pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka berlaku ketentuan pasal 160 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, yang menarik adalah
yang di angka 4-nya yang di selanjutnya. Nah, di selanjutnya bunyinya seperti apa? Nah, ini. Selanjutnya bunyinya adalah dalam hal terdapat alasan mendesak yang mengakibatkan tidak memungkinkan hubungan kerja dilanjutkan, maka pengusaha dapat menempuh upaya penyelesaian melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nah, sayangnya alasan mendesak ini itu tidak pernah dijelaskan seperti apa, ya. Nah, jadi kalau di beberapa anggapan gitu yang di masyarakat, kami menduga atau mungkin menginterpretasikan alasan mendesak ini adalah seperti semacam uh, frase yang umum yang menggantikan kesalahan berat. Seperti itu. Jadi katakanlah kalau kesalahan berat kan tadi harus di apa namanya diputus dulu pidana, dinyatakan bersalah dulu oleh pengadilan. Nah, tetapi ketentuan di SM Menaker tersebut memunculkan satu alternatif lain, yaitu apabila terdapat alasan mendesak maka bisa langsung lewat penyelesaian hubungan industrial. Nah, artinya tinggal kita mendefinisikan atau tinggal pemberi kerja sama pekerja mendefinisikan alasan mendesak itu. Nah, kemudian inilah yang muncul di pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2021. Di pasal 52 ayat 2-nya muncul alasan mendesak. PHK karena alasan mendesak. Bunyinya adalah pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan pekerja melakukan pelanggaran bersifat mendesak. Ya kan? Yang diatur dalam PK, PP atau PKB, maka pekerja berhak atas UPH dan uang pisah. Di ayat 3-nya, pengusaha dapat melakukan PHK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tanpa pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2. Nah, artinya muncul lagi nih. Nah, kemudian kita harus baca juga yang dimaksud dengan alasan mendesak atau pelanggaran yang bersifat mendesak itu seperti apa. Nah, ternyata di penjelasan pasal 52 ayat 2 PP 35 tahun 2021 itu sudah dikunci atau sudah dijabarkan. Nah, seperti ini. Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam PK, PP, atau PKB sehingga pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja, misalnya dalam hal ini penipuan, pencurian, penggelapan, keterangan palsu, mabuk, minuman keras, kemudian asusila, perjudian, menyerang, menganiaya, mengancam, mengintimidasi, dan seterusnya sampai dengan yang J melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun lebih. Nah, di sinilah yang dimaksud dengan PHK alasan mendesak. Nah, kalau saya pribadi berpendapat ya, ini pendapat pribadi ya. Jadi uh, sepertinya pasal 52 ini ya tadi mengakomodir tanda petik ya pasal 158 Undang-Undang 13 yang sudah dicabut itu dimasukkan dalam satu frase umum yang sepanjang itu disepakati sama pemberi kerja dan pekerja sebagai alasan mendesak bisa langsung di PHK. Meskipun isinya adalah tindak pidana. Kan di sini kan contoh nih seperti penipuan, pencurian itu kan semuanya tindak pidana. Padahal putusan MK kalau mau tindak pidana harus diumumkan atau diputus dulu lewat atau dibuktikan dulu lewat pengadilan. Nah, tapi di sini bisa langsung di PHK. Nah, saya coba memahami kenapa ini dimunculkan di PP 35 karena bisa jadi memang uh, secara tertangkap tangan sudah jelas ada pencurian dan sebagainya. Tetapi kan ada proses katakanlah untuk melakukan proses persidangan pidana sampai dengan munculnya keputusan. Nah, di proses itu sepertinya pemberi kerja atau pengusaha ini
tidak mau lagi. Artinya kalau sudah jelas mencuri, katakanlah kerekam CCTV, orang sudah lihat, jelas dia mengakui ada apa, dia jelas mengambil, dia ngaku dan sebagainya, ya prinsipnya pasti pemberi kerja tidak mau lagi mempekerjakannya. Kenapa sampai harus menunggu adanya putusan pidana? Padahal sudah jelas bukti-buktinya ada seperti itu. Nah, mungkin itu yang mungkin menurut saya ya, ini dugaan saya saja, hal itu yang menjadi pertimbangan kenapa dimunculkan PHK karena alasan mendesak sebagai tindak lanjut tadi SE Menaker. Nah, itu penjelasan tentang PHK karena alasan mendesak. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya sampaikan ini hanya untuk tujuan edukasi. Satu itu yang pertama. Yang kedua, konten ini juga bukan merupakan nasihat hukum. Kalau Anda butuh advice hukum, Anda silakan hubungi lawyer Anda atau LBH. Yang ketiga, konten ini mungkin saja sudah out of date karena mungkin ke depan sudah ada pembaruan-pembaruan lagi. Nah, itu saja yang mau saya sharing, pendapat saya, pendapat pribadi. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.